Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Auditama Lakoni. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit SIM terakhir saya 077. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai algoritma dan pemrograman yang akan meliputi pengertian tools dan software yang akan saya gunakan. Kemudian ada project yang akan kita buat pada akhir video ini. Jadi saya akan sedikit menjelaskan apa itu algoritma dan pemrograman. Algoritma merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Perintah-perintah ini dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal hingga akhir. Sedangkan pemrograman sendiri adalah proses mengubah algoritma menjadi sebuah kode yang akan kemudian dijalankan oleh komputer. Oke, pada materi ini rencana pembelajaran ada 6. Yang pertama ada basic coding, yang kedua ada variable, yang ketiga ada kondisi, kemudian yang keempat ada list, yang kelima ada loops atau perulangan, dan yang terakhir ada fungsi. Nah, jadi pada materi ini inti dari algoritma adalah ada 3, yaitu problem to solve atau masalah yang kita miliki, algoritma, solusi untuk masalah yang kita miliki, dan yang terakhir ada kode untuk dijalankan di komputer. Jadi pada intinya adalah pemrograman selalu diawali dari sebuah masalah atau sebuah tantangan. Pemrograman adalah tentang menyelesaikan sebuah masalah. Jika kita tidak mempunyai masalah, kita tidak punya apapun untuk dikodekan. Lalu jadi problem to solve adalah inti dari masalah yang kita miliki. Lalu ketika kita sudah mempunyai masalah, kita bisa mengidentifikasi masalah yang kita punya agar kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu algoritma atau solusi. Ketika kita sudah mengidentifikasi masalahnya, kita akan membuat algoritma yang akan memberikan solusi untuk masalah tersebut. Kemudian kita sudah punya algoritma, kita bisa mengkodekan dengan cara tertentu agar komputer dapat memahaminya. Jadi pada inti dari algoritma adalah tentang masalah, solusi, dan juga coding. Nah, jadi contohnya ini adalah sudah menjadi satu. Jadi ada masalah, terus ada algoritma, dan juga nanti setelah kita mempunyai itu, kita bisa mengkodekan di situs yang biasa kita gunakan. Yang pertama, ini yang warna oranye ibaratkan saya, kemudian yang warna biru ini stranger. Jadi pada intinya saya mempunyai masalah. Suatu momen saya ketemu dengan si stranger ini, kemudian saya ingin tahu nama si stranger ini siapa. Nah, keinginan tahu nama si stranger tersebut merupakan sebuah masalah bagi diri saya. Kemudian solusinya bagaimana agar saya menjadi tahu nama si stranger ini siapa? Ya, kalau kita ingin mengetahui namanya, jalan satu-satunya adalah dengan menanyakan siapa nama si stranger ini. What's your name? Nah, solusi itu. Kemudian si stranger akan menjawab Bob. Ketika dia sudah menjawab Bob, akhirnya saya menjadi tahu, well, hello Bob. Nah, dari masalah yang saya punya, solusi ini dapat dijalankan di sebuah web yang akan dijalankan komputer. Selanjutnya, untuk menjalankan sebuah kode, banyak situs yang dapat digunakan. Namun, pada kali ini saya akan menggunakan dua software ini. Yang pertama ada Scratch, dan juga ada Replit untuk menjalankan Python. Sebelum kita menjalankan sebuah kode, saya akan menjelaskan cara pembuatan akun di kedua tools atau software ini. Yang pertama saya akan membuat akun di Scratch, dan yang terakhir ada di Replit. Oke, yang pertama saya akan mencoba untuk membuat akun pada web situs Scratch. Yang pertama kalian bisa buka di Google Scratch, lalu pilih yang paling atas, yang https://scratch.meet.edu.
klik ini, kemudian bisa klik yang join, lalu kita dapat tampilan kayak gini. Kita diarahkan untuk membuat username dan juga password. Namun untuk yang username ini usahakan jangan menggunakan nama asli kalian. Oke, sini saya akan membuat ini 09 scratch, kemudian password. Oke, lalu kita next, terus kita disuruh pilih country, kita pilih Indonesia, kita next, lalu ini bebas, bulan apa aja, tahunnya bebas, lalu kita next lagi, kita pilih gender, male, email address, lalu kita masukkan email kita. Lalu create account. Oke, ketika sudah masukkan email, nih di sini ada menu save password. Disarankan untuk kita save aja supaya kalau misal antisipasi kalau kita lupa. Tapi kalau tidak ingin ya kita klik save saja. Tapi pada kali ini saya akan memilih untuk save. Oke, lalu kita klik review community guidelines. Ini kita next saja. I agree. Nah, jadi ketika kalian sudah membuat akun, jadi seperti ini tampilannya. Ini akun kalian, Lakoni 09 Scratch profil. Ini tampilan ketika kalian sudah membuat akun pada web situs Scratch. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk membuat di akun di Replit. Oke, selanjutnya saya akan membuat akun pada web situs Replit. Yang pertama, seperti tadi di Scratch, kita bisa search di Google Replit. Kemudian pilih yang paling atas yang Replit Build Apps and Sites with AI. Kalian klik, lalu masuk pada tampilan seperti ini. Jika kalian sudah punya akun, bisa klik login. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan akun di Replit, yaitu dengan klik sign up, lalu menu selanjutnya akan tampil kayak gini nih, create a Replit account. Pada pembuatan akun Replit ini diberi beberapa pilihan. Yang pertama dapat menggunakan Google, kemudian ada GitHub, X, or email and password, atau juga yang terakhir ada single sign on atau SSO. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan Google. Jadi, klik pada menu Google, lalu kalian bisa pilih akun yang kalian ingin gunakan yang mana. Saya akan menggunakan yang ini, lalu klik. Setelah klik, kita diminta persetujuan. Kita tunggu lagi loading. Nah, ketika sudah memilih akun, kita disuruh menulis first name and last name. Ya, saya akan menulis Auditama. Ini Lakoni. Oke, kemudian where do you plan to use Replit? Apa tujuan, dimana tujuan kita untuk menggunakan Replit? Ada untuk pekerjaan, atau personal use, atau for school. Di sini saya akan memilih untuk for school karena di sini Replit saya gunakan sebagai tempat latihan di masa kuliah ini. Lalu klik for school, continue. Ini kita pilih yang starter free aja, continue with starter. Kemudian ada start creating. Nah, sudah. Jika kalian sudah melewati beberapa tadi step untuk pembuatan akun, sudah menyebutkan nama, memilih akun, langsung akan muncul tampilan seperti ini. Ini tandanya kita sudah
masuk di Replit menggunakan akun. Bisa dicek di bagian kanan atas yang samping tanda tanya. Klik ini, terus account. Nah, pada tampilan ini udah jelas ya, Dewa Auditama Lakoni. Nah, jika kalian ingin menambahkan video, bisa, terus nanti klik save change. Simple untuk pembuatan akun Replit ini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan project simple saya. Oke, setelah membuat akun Scratch, kita dapat membuat project kita di Scratch, yaitu dengan cara kita pilih menu create, kita klik, lagi loading, create. Nah, ketika kita sudah mengklik yang tadi create, menu tampilannya akan seperti ini. Jadi di sebelah kiri ini ada motion, look, sound, event, control, sensing, operator, variable, dan my blocks. Ini tuh jadi kayak blok-blok yang kita bisa digunakan, karena Scratch sendiri merupakan blok programming. Nah, ini banyak nih pilihannya. Nah, jadi lalu untuk yang kucing ini ibaratnya tuh kayak targetnya. Jadi ketika kita menyatukan blok-blok yang ada di sini, ini yang akan menjadi kayak ibaratnya yang menjalankan. Jadi kayak misal kita nanya, nanti dia yang nanya gitu. Jadi targetnya lah ibaratnya. Lalu di sini ada ini ada file. Ketika kita sudah mempunyai file, oke. Yang pertama saya akan mencoba membuat project pertama saya. Simple aja. Kita akan membuat si target cat, kita sebutlah. Dia menyebutkan hello world. Yang pertama, kita pilih di block events, terus pilih yang paling atas, yang when green flag click. Terus kita tarik, kita pilih ke sini. Nah, udah. Lalu kemudian kita pilih yang looks. Looks banyak nih pilihannya, semacam. Tapi kita akan pilih yang say hello ini, yang di baris kedua. Say hello, kita tarik, terus kita satuin di sini. Nah, ketika udah kayak gini, kita ubah nih yang blok hello ini, kita klik, kita tambahin hello world. Nah, ketika udah seperti ini, kita bisa klik green flag ini agar si kucing ini bisa menyebutkan hello world. Jadi seperti ini contohnya. Kita klik, soalnya di sini when green flag click say hello world. Jadi ketika kita mengklik green flag, si kucing akan menyebutkan say hello world. Oke, kita akan coba klik. Nah, ini jadi contohnya nih. Ketika kita sudah klik bendera hijau ini, si kucing akan menyebutkan kata yang kita tulis di sini, hello world. Misal kita ganti menyebutkan hai semua. Kita coba klik. Nah, jadi berubah nih, jadi hai semua gitu. Ini project pertama saya, project simple. Kemudian ketika kalian ingin nge-save project, misal project ini mau saya simpen nih, kalian bisa pilih di atas nih yang di bar warna ungu, di sebelah kanan ada save now. Klik save now, saving project. Nah, nanti tulisan project save. Ketika kalian sudah mau mau melihat file di mana, kalian bisa klik di bagian yang ada gambar kayak surat nih. Kalian klik, nanti muncul nih di sini. Ini tuh ditulisan last modif less than a minute ago. Coba kita see inside. Nah, muncul kan project yang tadi kita buat itu. Oke, selanjutnya saya akan membuat project yang selanjutnya. Oke, pada project berikutnya saya akan membuat kayak yang tadi saya jelaskan di awal, yang tentang menanyakan nama. Yang pertama kita pilih lagi event, terus kita pilih yang when green flag click, kita geser lagi, kita tarik,
lalu kita pilih yang warna biru yang sensing, yang ini nih, yang ask what's your name and wait. Kita tarik, kita pasangkan di sini. Nah, ketika udah, lalu kita pilih lagi di bagian looks. Kita pilih yang say hello, lalu kemudian kita pilih yang operators, yang join apple to banana. Yang ini kita pasangkan, kita taruh di sini nih. Nah, kemudian kita pilih di sensing lagi, karena yang ask what's your name and wait ini kayak udah jadi pasangan nih sama yang answernya nih. Kita tarik, kita pasang di banana ini nih. Nah, kemudian yang di join ini, yang di apple ini kita ganti jadi hello. Nah, ini format untuk kayak ibaratnya kayak tadi sejelaskan awal, untuk menanyakan nama. Jadi seperti tadi kita klik yang green flag. Ketika kita klik green flag, si kucing ini akan menyebutkan yang ini nih, ask what's your name. Coba kita langsung praktekkan saja. Kita klik green flag. Nah, what's your name? Nah, kita bisa tulis nih nama kita di sini. Dewa, misal Dewa. Kita ini. Nah, hello Dewa. Nah, kenapa dia bisa nyebutin ini? Karena yang sini nih, yang di blok warna ungu, say hello and answer. Answer itu yang tadi jawaban yang saya tulis. Tapi ada satu masalah. Si tulisan hello Dewanya ini nggak dispasi, jadi nyambung hello Dewa langsung. Tapi gampang aja, kita bisa kita bisa kasih spasi di sini nih. Kan kita udah nulis misal halo. Kalau kita nggak klik spasi sekali, nanti dia bakal kayak gini nih. Tapi yang benar tuh kita harus kasih, habis ngetik kita kasih spasi. Nah, terus yang pertanyaan ini juga bisa diubah nih. Kita semisal, kamu orang mana? Orang mana? Nah, tapi ketika pertanyaan kayak gini, kita bisa ganti lagi di sini. Kita semisal kita pilih orang. Nah, kita gini, bisa gini nih, kita tambah spasi. Nah, coba kita klik green flag. Kamu orang mana? Misal Bekasi. Kita klik ini. Nah, akan jawabnya orang Bekasi. Jadi ini project kedua saya di Replit, project simple saya. Seperti yang tadi, ketika kalian ingin nge-save, kalian bisa klik yang save now. Nanti datanya di sini nih. Oke, next kita lanjut ke project di Replit. Oke, untuk Replit ini saya buat project simple aja, sama kayak yang tadi saya jelasin dari awal tentang menanyakan nama. Oke, jadi di sini ada info time. Di sini bagian untuk kita menginput apa yang ingin kita masukkan, kayak seperti yang apa kita tanyakan, terus jawabannya kayak gimana, terus pengaturan waktu untuk jawabannya kayak gimana. Ini ada di bagian sebelah kiri, ada di main PY nih. Lalu untuk yang di bagian konsol ini untuk jawaban dari hasil run kita nanti. Jadi yang pertama misal name sama dengan input, what is your name. Nah, kalau kita klik run, nanti bakal keluar di bagian sebelah sini, what is your name. Lalu bagian pada garis keempat ada print hello plus name. Nah, plus name ini sendiri akan keluar ketika kita nanti jawab di sini, nama kita di sini. Lalu time.sleep sendiri ini waktu jeda dari kita, dari jawaban tentang pertanyaan nama kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu ke tentang makanan ini nih. Jadi dapat jeda 1 detik. Jadi langsung aja kita contohin. Nih, what is your name? Kita tulis Dewa. Nanti kalau kita udah tulis ini,
yang bakal ke print atau kecetak adalah yang hello plus name. Berarti hello plus jawaban saya di sini. Kita enter. Nah, hello Dewa. Nah, tadi ada jeda 1 detik kan dari jawaban saya yang keluar ini ke pertanyaan berikutnya. Itu tuh karena di barisan kelima ini time.sleep 1. Nah, 1 ini merupakan waktu yang kita pilih untuk setelah jawaban kita keluar, lalu untuk pertanyaan berikutnya itu tuh jedanya 1 detik. Ini bebas kita mau jeda berapa detik. Misal yang bawah saya nanti coba. Ya kita lanjut dulu aja. Kita ini pilih Dewa. Hello Dewa. Nah, tidak kan? What is your favorite food? Dijawab satay. Nah, ini bakal kecetak lagi. Your favorite food is satay. Dekat di bagian ke-8 ini. Jadi bagian pertama ini adalah input untuk menanyakan nama, what is your name. Kemudian yang keempat ini output untuk jawaban beserta kata hello setelah kita menjawab pertanyaan ini. Kemudian yang kelima ini time.sleep adalah untuk waktu. Nah, coba kita edit time sleep-nya, kita pilih 3 detik. Coba kita run lagi. What is your name? Dewa. Halo Dewa. Nah, ada jeda dulu untuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi tadi itu ada dari jawaban yang ini ke pertanyaan berikutnya ada jeda 3 detik. What is your favorite food? Nah, untuk jawaban pertanyaan ini adalah 1 detik. Nih, satay. Nah, jadi langsung. Kemudian kalau kita ada salah di input di sini, misal printnya P-nya kita ganti gede, terus kita run. What is your name? Terus lagi Dewa. Nah, kalau misal ada salah di bagian input ini, akan dikasih tahu di bagian sini kalau apa yang kita masukkan itu salah. Bakal dijelasin di ini nih, file home runner workspace command py line 4 berarti ada di baris keempat sini nih. Berarti kita bisa ngecek kalau misal di sini dijelasin line 4, berarti di line 4 ini yang salah. Kita cek lagi modul print hello segala macam, name error, name print is not defined. Berarti print yang ini itu tuh nggak kedetek. Lalu kalau udah dikasih tahu kalau ini yang print yang nggak kedetek, kita akan dikasih tahu mungkin yang Anda maksud print. Nah, berarti itu yang benar ini print. Kita coba cek apa bedanya print ini sama print ini. Ternyata ada di huruf awalnya nih, yang print yang salah ini dia caps lock, huruf kapital. Kemudian yang benar ini semuanya itu kecil. Coba kita ganti jadi semuanya kecil, P-nya kita ubah jadi kecil. Terus kita run lagi, kita jawab nama kita Dewa. Nah, bisa lagi kan. Jadi yang bagian keempatnya tuh bener lagi, nggak error lagi gitu. Terus kita jawab di sini bakso. Nah, jadi gitu. Kalau misal codingan kita di sini input kita ada yang salah, otomatis nggak bakal bisa di run. Nah, karena nggak bisa di run itu, si sistem akan ngasih tahu kita dari salahnya di line berapa, kemudian di bagian kata apa gitu. Oke, ini project singkat di Replit. Oke, pada kali ini saya akan demo cara membuat pasta. Ini saya sudah menyatukan semua. Ada point click, ada event, ada pertanyaan. Nih, untuk yang warna oranye adalah blok untuk pengatur waktu. Kalau yang warna ungu ini blok untuk
penyebutan. Jadi si kucing ini akan menyebutkan kata-kata yang ada pada blok warna ungu ini. Jadi ini step by stepnya membuat pasta akan dipraktekkan langsung oleh si kucing ini. Langsung saja. Sebentar, kita klik yang dulu. Jangan lupa ketika kita ingin memulai yang sudah kita input di sini, jangan lupa kita klik when green flag click. Kita klik green flagnya, klik go, makanya go. What's your name? Kita jawab Dewa. Hello Dewa, here's how to cook pasta. Nah, jadi setiap setiap step by step yang dijalankan oleh Scratch ini ada waktu 2 detik. Kayak dari misal tadi boil some water. Nah, untuk ke step selanjutnya itu add salt, dia ada waktu 2 detik, ada jeda 2 detik. Jadi setelah dia ngomong boil some water, jeda 2 detik, baru kemudian dia akan menjelaskan step selanjutnya yaitu add salt. Begitu seterusnya sampai di bawah. Jadi sekian cooking pasta, cara pembuatan cooking pasta yang saya lakukan di Scratch ini. Selanjutnya saya akan mempraktekkan cooking pasta di Replit. Jangan lupa sebelum itu kita harus save. Ini untuk mengganti nama filenya. Saya namakan cooking pasta, terus kita save now. Sudah. Lanjut ke pembuatan di Replit. Oke, selanjutnya pada Replit ini saya akan melakukan hal yang sama seperti di Scratch tadi. Jadi saya akan menjalankan cara membuat pasta menggunakan Replit. Seperti yang sudah saya input semua. Ini seperti yang tadi, ini menanyakan nama, terus ini jawaban kayak setelah saya menyebutkan nama, terus bagian yang time.sleep ini adalah waktu antara jeda step by stepnya. Misal dari kayak boil some water ke wait for 5 minutes, itu ada jedanya 2 detik. Ini tergantung kita memilihnya mau berapa detik, bisa 1 detik, 2 detik, jadi tergantung. Nanti kalau sudah semua ada di sini, langsung kita run aja biar muncul di sini. Oke, langsung kita run. What's your name? Kita tulis Dewa. Enter. Hello Dewa, here's how to cook pasta. Nah, maksudnya time.sleep 2 detik ini kayak gini, add salt. Nah, jadi per step by stepnya itu dia ada jeda 2 detik, jadi nggak langsung kayak add salt, add the pasta, terus cook for 10 minutes. Jadi nggak langsung tek. Jadi itu ada jeda per stepnya itu ada 2 detik. Jadi gitu. Nah, kalau udah selesai, nih udah done terakhir. Karena di sini terakhirnya done. Jadi gitu. Oke. Sekian saja penjelasan dari saya mengenai algoritma dan pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah penjelasan ataupun salah makna. Mohon dimaafkan karena yang sempurna itu hanya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.